Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai pengendalian yang fleksibel lebih efektif terhadap sistem pengendalian aturan. Kami dari kelompok 10 berisikan saya sendiri, Arfan Marpaung, yang kedua Kak Alvina Nur Ramadhani, yang ketiga Mas Batara Kumara, dan yang terakhir R. Lukman Ludiansyah. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu mengenai definisi pengendalian. Definisi pengendalian adalah pengendalian menjadi fungsi keempat dan merupakan bagian ujung dan sebuah proses kegiatan. Griffin mengatakan bahwasanya pengendalian itu memberikan batasan tentang pengendalian sebagai pengamatan secara organisatoris terhadap sasaran yang dicapai perusahaan. Pengendalian adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya. Menurut Earl P. Strong, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Jika menurut Harold Kohn, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Dan yang ketiga, menurut Arif Suwadi, pengendalian manajemen adalah sebuah usaha untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Siswanto, pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk mendapatkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terhadap penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sebuah sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efektif dan efisien guna mencapai sasaran perusahaan. Dan berikutnya menurut Robert Anthony, pengendalian manajemen sebagai proses untuk memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya menurut Zainul Haq, sistem pengendalian manajemen sebagai suatu alat untuk memperoleh data dalam membantu mengkoordinasikan proses pembuatan perencanaan dan keputusan pengendalian dalam organisasi. Menurut Mulyadi dan Setiawan, pengendalian manajemen adalah pengendalian manajemen sebagai suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian visi organisasi melalui misi yang telah dipilih dan untuk mengimplementasikan serta memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, menurut Robert J. Muckler, pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Untuk berikutnya, asas-asas pengendalian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Batara. Oke, untuk asas-asas pengendalian ada asas tercapainya tujuan atau principle of assurance of objective. Kedua, ada asas efisiensi pengendalian atau principle of efficiency of control. Ketiga, ada asas tanggung jawab pengendalian atau principle of control responsibility. Selanjutnya ada asas pengendalian terhadap masa depan atau principle of future control. Kemudian ada asas pengendalian langsung atau principle of direct control. Kemudian ada asas refleksi rencana, principle of reflection plans, asas penyesuaian dengan organisasi atau principle of organization sustainability, asas pengendalian individual atau principle of individual of control, asas standar atau principle of standard. Selanjutnya ada asas pengendalian terhadap strategi atau principle of strategic point control. Selanjutnya ada asas kekecualian, the exception principle. Kemudian ada asas pengendalian fleksibel, principle of flexibility of control. Kemudian ada asas peninjauan kembali atau principle of review. Dan yang terakhir asas tindakan atau principle of action.
Selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian. Klasifikasi berdasarkan sistem pelaksanaan, ada sistem pengendalian umpan balik, kemudian ada sistem pengendalian umpan maju. Untuk sistem pengendalian umpan balik adalah sistem pengendalian umpan balik beroperasi dengan pengukuran beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan dan perbaikan proses apabila ukuran menunjukkan bahwa proses menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini memantau operasi, proses, maupun masukan dalam suatu usaha untuk menerka penyimpangan yang potensial agar tindakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi dapat dilakukan guna mencegah permasalahan kompleks menimpa organisasi. Kalau sistem pengendalian umpan maju, itu adalah salah satu kelemahan utama sistem pengendalian umpan balik adalah bahwa sistem tersebut tidak memberikan peringatan suatu penyimpangan sebelum hal tersebut menjadi cukup berarti. Dampaknya penyimpangan yang memakan biaya besar dapat berlangsung terus atau semakin buruk sebelum tindakan perbaikan yang efektif dilaksanakan. Hadirnya sistem pengendalian umpan maju dengan maksud untuk bertindak secara langsung pada permasalahan tersebut, mencoba mencegah sebelum penyimpangan ini terjadi lagi. Selanjutnya ada sistem pengendalian pencegahan. Jenis pengendalian yang paling didambakan yaitu pengendalian pencegahan, yaitu mencegah masalah yang telah diantisipasi. Tindakan ini disebut pengendalian pencegahan karena terjadi sebelum kegiatan yang sesungguhnya. Dua sistem pengendalian yang telah dideskripsikan di atas, baik sistem pengendalian umpan balik maupun sistem pengendalian umpan maju, berfungsi secara ekstern terhadap proses yang sedang dikendalikan, memantau operasi dan terlibat dalam mengambil tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Sebaliknya, sistem pengendalian pencegahan adalah kebajikan dan prosedur yang sebenarnya merupakan bagian dari proses tersebut. Pengendalian pencegahan merupakan pengendalian intern organisasi. Kemudian ada proses dan cara-cara pengendalian. Yang pertama, proses pengendalian. Sebelum mengetahui bagaimana proses pengendalian, maka harus dipahami terlebih dahulu tujuan dan manfaat dari pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Kemudian ada meningkatkan kinerja organisasi, memberikan opini atas kinerja organisasi, mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan, meningkatkan kelancaran operasi organisasi, mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada, mendapatkan cara-cara yang lebih baik untuk membina yang telah baik, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi, menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih. Kemudian proses pengendalian terdiri atas 3 langkah yang meliputi mengukur kinerja sebenarnya, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial untuk membetulkan penyimpangan atau standar yang tidak memadai. Sedangkan manfaat WASDAL adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. WASDAL pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaannya. Proses pengendalian manajemen adalah sebuah proses di mana semua tingkatan manajer menjamin bahwa orang-orang yang mereka pimpin telah menjalankan strategi yang mereka maksud. Proses pengendalian manajemen memerlukan perencanaan secara sadar atau tidak otomatis dan melibatkan interaksi di antara individu-individu. Cara-cara pengendalian, ada pengawasan langsung, terdiri atas jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin sehingga perbaikannya dilakukan dengan cepat. Ada lagi akan terjadi kontak langsung antara bawahan dan atasan sehingga akan memperdekat hubungan antara atasan dan bawahannya. Akan memberikan kepuasan tersendiri bagi bawahan karena merasa diperhatikan atasannya. Akan tertampung sumbangan pikiran dari bawahan yang mungkin bisa berguna bagi kebijaksanaan selanjutnya. Ada pengawasan tidak langsung, meliputi waktu manajer mengerjakan tugas-tugas lainnya semakin banyak, misalnya perencanaan, kebijaksanaan, dan lain-lain.
Biaya pengawasan relatif kecil, memberikan kesempatan inisiatif bawahan berkembang dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya bisa diteruskan oleh Kak Alvina untuk pengawasan berdasarkan kekecualian. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi di sini. Selanjutnya ada pengawasan berdasarkan kekecualian. Pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara mengkombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer. Selanjutnya ada karakteristik pengendalian yang efektif. Yang pertama di sini ada pengendalian yang efektif, berarti pengendalian yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilalui tanpa menyimpang dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar. Selanjutnya ada pengendalian sebagai suatu sistem. Seperti halnya sistem yang lain memiliki karakteristik tertentu. Namun demikian, arti penting karakteristik tersebut berlaku relatif. Artinya, pada kondisi yang berbeda, karakteristik itu pun berbeda pula. Pada kondisi yang sama, karakteristik tersebut berlaku sama. Secara umum, pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama di sini ada akurat, tepat waktu, objektif, dan komprehensif, dipusatkan pada tempat pengendalian. Selanjutnya di sini ada secara ekonomi realistik, itu berarti pengeluaran biaya yang implementasi harus ditekankan seminimum mungkin, sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha tersebut meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuannya. Yang kedua, secara organisasi realistik, itu harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian. Selanjutnya ada dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi. Informasi pengendalian perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan di seluruh organisasi karena dua alasan, yaitu pertama setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Yang kedua, informasi pengendalian harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya. Selanjutnya di sini ada fleksibel. Pada setiap organisasi, pengendalian harus mengandung sifat fleksibel yang sedemikian rupa, sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru. Selanjutnya ada perspektif dan operasional. Pengendalian yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan. Di sini yang terakhir diterima para anggota organisasi. Agar sistem pengendalian dapat diterima oleh para anggota, pengendalian tersebut harus bertalian dengan tujuan yang berarti diterima. Tujuannya tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas individu kepada situasi tujuan tersebut dipertautkan. Selanjutnya ada pengaruh pengendalian fleksibel terhadap sistem pengendalian aturan. Di sini ada awesome presentation. Dalam pengertian teori ini, pengendalian fleksibel adalah solusi alternatif bagi perusahaan dalam menyesuaikan anggaran, biaya, hingga rencana yang akan dicapai. Variabel pengendalian fleksibel salah satunya ini adalah anggaran yang fleksibel. Dengan anggaran yang fleksibel, memungkinkan perusahaan menyesuaikan biaya, beban, volume aktual yang dialami, serta membandingkan jumlah tersebut dengan hasil yang aktual. Anggaran fleksibel ini memasukkan perubahan volume untuk menyediakan dasar perbandingan yang sah dengan biaya aktual. Anggaran fleksibel memungkinkan para pimpinan perusahaan menghitung angka yang memberikan lebih banyak informasi dibandingkan informasi dari sebuah anggaran statis. Di sini anggaran fleksibel disusun berdasarkan pola perilaku biaya, di mana biaya terlebih dahulu dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu biaya tetap dan biaya variabel.
Anggaran ini disebut fleksibel karena dapat disesuaikan dengan volume kegiatan yang sebenarnya terjadi, sehingga dalam pelaksanaan evaluasi ini dapat dilakukan dengan lebih tepat dan akurat. Anggaran ini mengaitkan volume aktivitas dengan jumlah uang yang dianggarkan dan sangat bermanfaat, terutama dalam menaksir dan mengendalikan biaya pabrik dan beban operasi. Sebuah anggaran yang fleksibel dapat membantu perusahaan untuk membandingkan perbandingan yang lebih valid dibandingkan dengan anggaran yang statis. Oleh sebab itu, fleksibilitas dalam pengendalian aturan perusahaan diperlukan dalam upaya perusahaan beradaptasi dalam situasi dan kondisi aktual. Variabel selanjutnya ini, variabel dari pengendalian fleksibel adalah manajemen organisasi yang fleksibel. Manajemen organisasi ini lebih berfokus pada sumber daya manusia di lingkungan perusahaan yang harus beradaptasi terhadap perkembangan zaman yang semakin dinamis. Pengendalian fleksibel ini terhadap manajemen organisasi dapat menjadi solusi terhadap sistem aturan kaku yang dirasa kurang pas dalam mengantisipasi tantangan global. Banyak sekali perusahaan yang menunjukkan fenomena tersebut bisa bertahan dalam situasi persaingan bisnis di era modern ini. Selanjutnya ada studi kasus pengendalian fleksibel terhadap perusahaan Google Indonesia. Yang pertama di sini, sebelumnya Google ini salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang dikenal dengan budaya kerja inovatif dan pendekatan manajemen yang unik. Dalam lingkungan ini, seperti industri teknologi, Google menerapkan pengendalian fleksibel untuk menjaga produktivitas dan inovasi tanpa menghambat kreativitas karyawannya. Selanjutnya ada penerapan pengendalian fleksibel di Google Indonesia. Yang pertama ada pendekatan OKR atau Objective and Key Result. Ini menggunakan Google ini menggunakan sistem OKR atau OKR untuk mengarahkan tim dan individu. OKR sendiri adalah kerangka kerja pengendalian yang memungkinkan karyawan menetapkan tujuan ambisius dan menetapkan hasil utama untuk mencapainya. OKR ini bersifat transparan sehingga karyawan dapat melihat OKR rekan kerjanya dan tim lainnya. Transparansi ini meningkatkan rasa tanggung jawab bersama. Yang kedua ada kebebasan dalam metode kerja. Yang pertama, karyawan diberi kebebasan untuk memilih cara mereka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam OKR. Yang kedua, tidak ada aturan kaku tentang jam kerja atau tempat kerja selama hasil yang diharapkan tercapai. Selanjutnya yang ketiga ada program 20% waktu. Di sini karyawan ini diizinkan menggunakan 20% waktu kerja mereka untuk proyek-proyek yang mereka minati, meskipun proyek tersebut belum tentu berkaitan langsung dengan pekerjaan utamanya. Yang kedua, ada contoh hasil dari program ini adalah Gmail dan Google Maps yang kini menjadi produk unggulan Google. Yang keempat, ada pemantauan berbasis hasil. Di sini yang pertama, alih-alih memantau setiap langkah karyawan, manajer hanya perlu fokus pada hasil yang dicapai sesuai dengan OKR-nya. Yang kedua, pemantauan ini memungkinkan fleksibilitas dalam proses kerja, tetapi tetap memastikan tujuan organisasi tercapai. Selanjutnya di sini ada keuntungan pengendalian fleksibel di Google Indonesia. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh Mas Lukman. Terima kasih. Terima kasih Kak Alvina. Baik, terima kasih Mas Batara, Mas Arpan, dan Mbak Alvina. Izin saya melanjutkan presentasi yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya ini terkait keuntungan pengendalian fleksibel di Google Indonesia, sebagaimana yang telah disampaikan Mbak Alvina. Jadi karyawan yang merasa dihargai ini diberikan kepercayaan untuk bekerja sesuai style atau gaya mereka. Nah, fleksibilitas waktu dan metode kerja menghasilkan ide-ide dari karyawan sehingga dapat memperkuat posisi Google Indonesia ini menjadi leader dalam pengembangan inovasi. Nah, dalam lingkungan yang perubahannya sangat cepat, perusahaan ini Google dapat segera menyesuaikan prioritasnya tanpa diganggu oleh struktur yang terlalu kaku. Nah,
cara-cara yang dilakukan Google atas keuntungan pengendalian fleksibel itu, yang pertama ada dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan Google tersendiri. Yang kedua, dapat mendorong inovasi dari setiap karyawan. Dan yang ketiga, meningkatnya adaptabilitas karyawan yang tinggi. Setelah semua materi yang disampaikan terkait fleksibilitas, pengendalian fleksibilitas lebih efektif terhadap sistem pengendalian aturan, dan telah diberikan salah satu contoh perusahaan Google Indonesia ini, dapat kami simpulkan bahwa fleksibilitas tidak berarti tanpa kendali. Jadi Google tetap memiliki kerangka kerja atau OKR yang jelas untuk memastikan bahwa fleksibilitas mendukung pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang kedua, kepercayaan adalah kunci dari pengendalian fleksibilitas ini. Jadi pengendalian fleksibel ini membutuhkan kepercayaan yang tinggi antar manajemen dan karyawannya. Yang ketiga, transparansi meningkatkan akuntabilitas. Sistem yang terbuka memungkinkan semua pihak untuk saling memantau dan mendukung. Demikian presentasi dari kelompok 10 terkait pengendalian fleksibel lebih efektif terhadap sistem pengendalian aturan, dan berikut daftar pustaka yang kami rangkum sebagai sumber informasi yang kami rangkum dalam presentasi kali ini, yaitu dari buku The Management of Innovation, tapi stock publication karya Bernti dan Stalker GM. Lalu ada Qualitative Inquiry and Research Design yang berjudul Choosing Among 5 Approaches, yang merupakan karya dari Creswell, GW. Lalu Structure in 5, Designing Effective Organization Perspective Hall, karya Mintzberg. Terima kasih atas perhatian dari Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan ke Mas Bathara Kumara selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih buat rekan-rekan di kelompok 10. Semoga dengan presentasi yang telah kita buat dengan judul pengendalian yang fleksibel terhadap sistem aturan ini bisa menjadi sebuah tugas UTS yang memenuhi standar dan bisa diterima oleh Bu Vesa. Ya, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Saya selaku moderator izin untuk menutup Google Meeting pada kali ini, kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.